Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari pemegang saham PT Nippon Korpindo Indosari Korpindo Tbk dan tentunya serta para hadirin sekalian yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 5 April 2023, bertempat di Gerbera Room, Hotel Mulia, Jakarta. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya untuk tata tertib jalannya rapat, maka kami akan membaca tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sebagai berikut. Rapat umum pemegang saham ini adalah rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, selanjutnya disebut rapat. Pimpinan rapat, rapat dipimpin oleh komisaris. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat. Pimpinan rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar rapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Quorum kehadiran. Rapat umum pemegang saham tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Tanya jawab. Dalam setiap agenda rapat diberikan kesempatan kepada satu orang dan satu pertanyaan untuk tanya jawab maksimal 1 menit. Jika lebih dari 1 menit, maka ketua rapat berhak untuk melanjutkan rapat. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan agenda rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda yang dibicarakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, dan tentunya kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan pada kesempatan hari ini untuk menghadiri rapat ini. Dan sebelum rapat dimulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan pihak-pihak yang turut hadir dalam rapat ini dan kami undang untuk dapat memberikan sambutan yang hangat dari Dewan Komisaris PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selaku Presiden Komisaris Bapak Beni Setiawan Santoso. Boleh kita berikan sambutan yang hangat? Selamat pagi, selamat datang Pak. Selaku Komisaris Bapak Jaka Prasetya. Selamat pagi Pak. Selaku Komisaris Independen Bapak Yusuf Arbianto Condro Lukito. Dan Direksi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk selaku Presiden Direktur dan CEO Ibu Wendy Yap. Selaku Direktur Ibu Arlina Sofia. Selaku Direktur Ibu Ida Apulia Simatupang. Selaku Direktur Bapak Indrayana. Dan selaku Direktur Bapak Arif Alfanto. Telah hadir juga lembaga-lembaga penunjang dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yaitu dari Kantor Notaris Ibu Kumala Cahyani Widodo SHMH MKN. Selamat pagi Ibu. Dari Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman dan Surya, Bapak Aldian Nur. Dari Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Ibu Luciani Lugina. Dan dari Konsultan Hukum Nusantara Harman and Partners, Bapak Haikel Widyasmoko SHMH CTL. Dan dalam situasi pandemi COVID-19, maka sesuai dengan POJK 15 dan 16, rapat ini diselenggarakan seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dibantu secara elektronik untuk e-proxy melalui easy.kesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham tahunan perseroan akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami persilakan Bapak Beni Setiawan Santoso selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk membuka dan memimpin rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk pada pagi hari ini. Kepada Bapak Beni Setiawan Santoso kami persilakan. Para pemegang saham PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang terhormat dan hadirin sekalian, selamat pagi. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami selaku penyelenggara rapat terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 7 Jungto ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk penyelenggaraan rapat ini telah kami lakukan pemberitahuan tentang mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor surat 009/FCS/L/2 Romawi /2023 tanggal 20 Februari 2023. Pengumuman rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 27 Februari 2023 dan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 14 Maret 2023, keduanya dalam situs web penyedia IRUPS dan ICKC, situs web Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan, serta situs web Perseroan. Sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A dari Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham tahunan adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam rapat ini telah dihadiri atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka terlebih dahulu kami akan menanyakan kepada Ibu Notaris Kumala Cahyani Widodo SH, apakah rapat ini telah memenuhi quorum sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Beni Setiawan Santoso. Setelah memeriksa daftar pemegang saham Perseroan tanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, maka para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini adalah berjumlah 5.586.453.692 saham atau 97,952% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah saham dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan sejumlah saham merupakan treasury stock dan karena itu quorum kehadiran yang diatur di dalam ketentuan quorum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi. Dan dengan demikian rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan mata acara rapat. Demikian. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan rapat telah terpenuhi, maka dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang diadakan pada hari ini, Rabu tanggal 5 April 2023 bertempat di Gerbera Room Hotel Mulia Jakarta, secara resmi dibuka pada pukul 10.09 waktu Indonesia Barat. Para pemegang saham yang terhormat, sesuai dengan apa yang tercantum
dalam pemanggilan rapat kepada para pemegang saham, agenda rapat umum pemegang saham tahunan ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Persetujuan penetapan dan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Keempat, persetujuan penunjukan kantor akuntan publik terdaftar untuk audit tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya. Dan yang kelima, pemberian wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, oleh karena agenda rapat ini telah diketahui oleh para hadirin, maka selanjutnya kami meminta Ibu Ida Abulia Simatupang selaku Direktur Perseroan untuk meneruskan jalannya rapat ini. Kepada Ibu Ida Abulia Simatupang, kami persilakan. Terima kasih Bapak Beni Setiawan Santoso. Para pemegang saham yang terhormat, marilah kita memasuki pembahasan agenda rapat satu persatu. Yang pertama, agenda pertama yaitu laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku 2022. Penjualan neto. Penjualan neto perseroan selama tahun 2022 adalah sebesar 3,94 triliun rupiah, naik 19,7% dari sebelumnya sebesar 3,29 triliun rupiah pada tahun 2021. Berdasarkan kategori produk, roti tawar dan roti manis memberikan kontribusi terbesar atas penjualan perseroan. Total kontribusi roti tawar dan roti manis terhadap total penjualan pada tahun 2022 adalah 60,3% dan 32,6%. Dibandingkan tahun 2021 adalah 64,3% dan 29,9%. Sedangkan total kontribusi untuk produk kue terhadap total penjualan adalah 6,6% di tahun 2022 dan 4,1% di tahun 2021. Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan perseroan selama tahun 2022 adalah sebesar 1,85 triliun rupiah, naik 23,3% dari jumlah beban pokok penjualan pada tahun 2021. Kontribusi terbesar beban pokok penjualan adalah beban bahan baku dan kemasan sebesar 1,23 triliun rupiah atau 66,3%. Laba usaha dan laba neto. Laba usaha tahun 2022 adalah sebesar 638,30 miliar rupiah. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 adalah sebesar 432,22 miliar rupiah atau menguat 52,4% dari 283,60 miliar pada tahun 2021. Aset. Total aset pada tahun 2022 tercatat sebesar 4,13 triliun rupiah, menurun sebesar 1,5% dari 4,19 triliun rupiah di tahun 2021. Aset lancar dan tidak lancar pada tahun 2022 masing-masing sebesar 31,1% dan 68,9% dibandingkan dengan 30,6% dan 69,4% di tahun 2021. Liabilitas. Total liabilitas tahun 2022 berjumlah 1,45 triliun rupiah, meningkat sebesar 9,6% dari 1,32 triliun rupiah
di tahun 2021. Liabilitas jangka pendek dan jangka panjang pada tahun 2022 masing-masing sebesar 42,3% dan 57,7% dibandingkan dengan 36,6% dan 63,4% pada tahun 2021. Peningkatan liabilitas jangka pendek pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya utang usaha. Ekuitas, total ekuitas pada tahun 2022 menurun 6,6% menjadi 2,68 triliun rupiah dari 2,87 triliun rupiah di tahun 2021. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berhubung tidak adanya pertanyaan, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda rapat yang telah dibicarakan tadi. Para hadirin sekalian, perkenankanlah kami untuk menanyakan, apakah di antara para pemegang saham ada yang tidak menyetujui laporan direksi perseroan mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku 2022? Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara secara lisan untuk persetujuan atas laporan tersebut. Untuk mempermudah penghitungan suara, maka bagi yang tidak setuju harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan notaris untuk melakukan perhitungan suara. Apakah ada yang tidak setuju? Di floor tidak ada ya. Yang abstain? Tidak ada juga. 100% disetujui ya Bu ya. Terima kasih. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui telah mencapai quorum, maka rapat memutuskan menerima serta menyetujui laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku 2022. Maka dan karenanya rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan dengan jalannya perseroan untuk tahun buku 2022. Untuk selanjutnya, Bapak Indrayana akan melanjutkan rapat ini dengan agenda-agenda selanjutnya. Kepada Bapak Indrayana, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ida Apulia Simatupang. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki agenda kedua, yaitu pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Berhubung tidak adanya pertanyaan, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda rapat yang telah dibicarakan tadi. Para hadirin sekalian, perkenankanlah kami untuk menanyakan, apakah di antara pemegang saham ada yang tidak menyetujui pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara secara lisan untuk persetujuan atas laporan tersebut. Untuk mempermudah perhitungan suara, maka bagi yang tidak setuju harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan notaris untuk melakukan penghitungan suara. Apakah ada yang tidak setuju? Tidak ada. Silakan Pak. Terima kasih. Bagi yang memberikan suara blanko,
harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan notaris untuk melakukan perhitungan suara. Apakah ada yang abstain atau blanko? Tidak ada. Silakan lanjutkan. 100% ya Pak ya, disetujui. Terima kasih Bu Notaris. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah yang menyetujui telah mencapai quorum lebih dari 50%, maka rapat memutuskan mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta menerima dan menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya perseroan untuk tahun buku 2022. Untuk selanjutnya, Ibu Ida Apulia Simatupang akan melanjutkan rapat ini dengan agenda-agenda. Silakan Bu Ida. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki agenda ketiga, yaitu agenda ketiga, persetujuan penetapan dan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022 sebagai berikut. Menyisihkan sejumlah 2 miliar rupiah sebagai dana cadangan perseroan. Sebesar 430 miliar 220 juta 344.061 rupiah atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan perseroan tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perseroan setelah dikurangi dana cadangan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dan mengambil sebesar 177 miliar 474 juta 588.028 rupiah dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh pemegang saham perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah sebesar 106,55 rupiah per saham. Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada direksi perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, termasuk mengatur tata cara pembagian dividen kepada para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Oh ya, dari isi ke saya ada pertanyaan Bu. Di floor apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Mohon menunggu sebentar. Dibawa aja.
Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bapak Al-Muharram Anwar Wahdi. Sejumlah 100 lembar saham, betul Bapak? Ya. Bagaimana penggunaan laba bersih dan dampak laba ditahan untuk memperkuat struktur modal ekuitas? Oke. Kalau boleh kami jawab, Ibu Notaris dan Bapak pada Bapak Al-Muharram Anwar Wahdi. Memang kami membagikan seperti tadi dikatakan bahwa dividen tahun buku 2022 berasal dari dua sumber, di mana bersumber dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, tentu setelah dikurangi dana yang disisihkan sebagai cadangan perseroan, dan 177 miliar, sekitar 177 miliar bersumber dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya. Dari kedua keterangan ini kami melihat bahwa saldo laba kami yang belum ditentukan penggunaannya itu masih sangat besar dan itu sangat kuat untuk menopang perkembangan perusahaan ke depannya. Kira-kira demikian jawaban kami, Ibu. Terima kasih, Bu. Masih ada pertanyaan, Pak? Oh, sudah tidak ada, silakan dilanjutkan, Bu. Terima kasih, Ibu Notaris. Dengan telah dijawabnya pertanyaan tersebut di atas, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda rapat yang telah dibicarakan tadi. Para hadirin sekalian, perkenankanlah kami untuk menanyakan, apakah di antara para pemegang saham ada yang tidak menyetujui penetapan dan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022? Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara secara lisan untuk persetujuan atas laporan tersebut. Untuk mempermudah perhitungan suara, maka bagi yang tidak setuju, harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Apakah ada yang tidak setuju? Tidak ada. Dari isi pesan? Tidak ada. Silakan dilanjutkan, Bu. Terima kasih. Bagi yang memberikan suara blanko, harap mengangkat tangan dan kami juga minta bantuan Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. Apakah ada suara blanko atau abstain? Tidak ada. 100% disetujui, Bu. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A, anggaran dasar perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui telah mencapai quorum lebih dari 50%, maka rapat memutuskan menyetujui serta menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya rapat menyetujui semua tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk selanjutnya, Ibu Arlina Sofia akan melanjutkan rapat ini dengan agenda selanjutnya. Kepada Ibu Arlina Sofia, saya persilakan. Terima kasih, Ibu Ida Apulia Simatupang. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki agenda keempat, yaitu penunjukan kantor akuntan publik. Kami mengusulkan kepada rapat menunjuk kantor akuntan publik independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, firm anggota Ernst & Young Global Limited, untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Dari isi keseh ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan dilanjutkan, Bu. Terima kasih. Berhubung tidak ada pertanyaan, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda rapat yang telah dibicarakan tadi. Para hadirin sekalian, perkenankanlah kami untuk menanyakan, apakah di antara para pemegang saham ada yang tidak menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya,
firma anggota Ernst & Young Global Limited untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara secara lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut. Untuk mempermudah perhitungan suara, maka kami bagi yang tidak setuju harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan notaris untuk melakukan perhitungan suara. Ada yang tidak setuju? Tidak ada. Dari isi KC? Tidak ada. Ada dari isi KC, Bu. Silakan ditanyakan yang abstain. Bagi yang memberikan suara blanko harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan notaris untuk melakukan perhitungan suara. Apakah ada suara blanko? Dari isi KC ada suara blanko. Saya akan bacakan. Oh, abstain. Oh, tidak ada. Sorry, abstainnya tidak ada di isi KC. Saya akan bacakan. Suara yang hadir yaitu sebanyak 5.586.453.692 saham. Untuk suara blanko tidak ada, untuk suara yang tidak setuju diisi KC ada, yaitu sebanyak 65.157.700 saham atau 1,166%. Suara yang setuju yaitu sebanyak 5.521.295.992 saham atau 98,833%. Demikian, Bu. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui telah mencapai quorum lebih dari 50%, maka rapat memutuskan menerima serta menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, firma anggota Ernst & Young Global Limited, untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kita akan memasuki agenda kelima, yaitu pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada dari isi KC? Tidak ada, silakan dilanjutkan, Bu. Terima kasih. Berhubung tidak ada pertanyaan, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan atas agenda rapat yang telah dibicarakan tadi. Para hadirin sekalian, perkenankanlah kami untuk menanyakan apakah di antara para pemegang saham ada yang tidak menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara secara lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut. Untuk mempermudah perhitungan suara, maka bagi yang tidak setuju harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan notaris untuk melakukan perhitungan suara. Apakah ada yang tidak setuju? Tidak ada. Dari isi KC ada ya, Bu? Silakan ditanyakan yang abstain. Bagi yang memberikan suara blanko harap mengangkat tangan dan kami minta bantuan notaris untuk melakukan perhitungan suara. Apakah ada suara blanko atau abstain? Tidak ada. Dari isi KC juga tidak ada. Terima kasih Ibu Arlina Sofia. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut. Untuk suara yang hadir yaitu sebanyak 5.586.453.692 saham. Untuk suara blanko tidak ada, untuk suara yang tidak setuju dari isi KC ada, yaitu sebanyak 125.641.411 saham atau 2,25% atau 2,249%. Suara yang setuju yaitu sebanyak 5.460.812.281 saham atau 97,750%. Demikian, Bu. Terima
kasih. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, karena jumlah suara yang menyetujui telah mencapai quorum lebih dari 50%, maka rapat memutuskan menerima serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya rapat menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, dengan telah selesainya semua agenda rapat dan telah diperolehnya keputusan-keputusan dari rapat ini, maka kami atas nama Direksi dan Komisaris PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi para hadirin yang telah memungkinkan seluruh acara ini berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, acara rapat ini saya kembalikan kepada Bapak Beni Setiawan Santoso selaku pimpinan rapat perseroan. Kepada Bapak Beni Setiawan Santoso, saya persilakan. Para pemegang saham yang terhormat, dengan telah dibacakannya keputusan dalam rapat hari ini, maka selanjutnya rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk saya tutup pada pukul 10.36 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Beni Setiawan Santoso dan juga kepada jajaran komisaris dan direksi. Dan baiklah Bapak Ibu para pemegang saham yang terhormat, demikianlah rapat umum pemegang saham tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk telah selesai. Kami atas nama penyelenggara rapat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari pada acara hari ini. Kami harap tentunya informasi yang disampaikan dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih dan tentunya kita melangkah menuju kesuksesan bersama PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Selamat siang dan terima kasih.